Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Zufran Rizky Maesa dengan NIM 124130120. Di sini saya akan menjelaskan analisis rangkaian diferensiator ohm sebagai high pass filter. Nah, definisi itu rangkaian elektronika aktif berbasis ohm yang berfungsi untuk melewatkan sinyal berfrekuensi tinggi dan meredam sinyal berfrekuensi rendah. Aplikasi nyatanya digunakan pada pemprosesan audio, menghilangkan dengung atau bass yang berlebih pada kondisi sinyal gelombang kotak menjadi pulsa lancip. Prinsip kerja kapasitor yaitu hambatan semu kapasitor berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana frekuensi rendah atau hambatan sangat besar sinyal diblokir, dan saat frekuensi tinggi atau AC hambatan mengecil mendekati 0 atau sinyal lolos. Di mana konsep dari rangkaian ini diferensial artinya turunan atau mengukur kecepatan perubahan sinyal. Sinyal frekuensi tinggi berubah sangat cepat sehingga menghasilkan nilai turunan atau tegangan output yang besar. Komponen atau fungsi utama dalam rangkaian yaitu IC ohm sebagai penguat aktif utama dan penjaga stabilitas tegangan input. Yang kedua itu kapasitor input, yaitu komponen utama filter bertugas memblokir arus DC dan meloloskan frekuensi tinggi. Yang selain itu resistor seri input, penstabil rangkaian, membatasi penguatan ekstrim pada frekuensi ultra tinggi agar tidak memicu noise atau osilator liar. Resistor feedback itu mengatur batas penguatan agar sinyal output tidak cacat atau terpotong. Selanjutnya kabel catu daya, penyuplai energi simetris agar ohm bisa memproses bukit dan lembah gelombang AC secara utuh. Dari kesimpulan rangkaian diferensiator murni di atas kertas sangat rentan terhadap noise. Dengan menambahkan resistor seri input, rangkaian ini menjadi diferensiator praktis yang stabil, aman dari gangguan frekuensi liar, dan bekerja sempurna sebagai high pass filter. Kemudian saya akan mendemonstrasikan rangkaian high pass filter berikut. Jadi setelah rangkaian dihubungkan ke baterai, kita akan menghubungkan kabel jacknya ke sumber suara. Setelah dihubungkan, audio yang keluar akan berupa audio yang hanya memiliki frekuensi yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafael Nathaniel Kurniawan dengan NIM 124130117. Saya di sini bersama dua kawan saya dari kelompok 11 L4. Yang pertama, Izin memperkenalkan diri, saya Joel Bertone Simamora dengan NIM 124130102. yang kedua, Saya Jovia De Kurniawan dengan NIM 124130122. Oke, kali ini kami ingin membahas rangkaian RLC yaitu band pass filter. Oke, daftar isi. Di sini kita punya 5 poin. Yang pertama itu ada anggaran bahan, yang kedua itu ada dasar teori, yang ketiga itu ada analisis rangkaian, yang keempat itu ada hasil percobaan, dan yang kelima itu ada gampang rangkaian. Oke, untuk alat dan bahan kita di sini punya 4 alat ya, 4 macam alat lebih tepatnya. Untuk yang pertama itu kita punya resistor. Nah, resistor ini yang akan kita pakai itu ada 4 buah. Yang pertama itu ada 150 ohm, itu kita memakai 2 buah. Terus yang kedua itu ada 2000 ohm, dan juga yang ketiga itu ada 3000 ohm. Nah, untuk induktor ya kita memakai 2 macam induktor. Nah, yang pertama itu kita memakai yang 19 nanohenry. Nah, yang kedua itu kita memakai 10,4 nanohenry. Nah, untuk yang ketiga itu kita punya kapasitor. Nah, kapasitor kita juga menggunakan 2 buah. Yang pertama itu yang 331,7 picofarad, dan yang kedua itu kita menggunakan yang 1000 picofarad. Dan tentunya kita tidak lupa, kita juga akan menggunakan PCB bolong sebagai tempat utamanya.
Akan dilanjutkan oleh Mulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian bypass filter. Yaitu rangkaian yang ini digunakan untuk menyaring sinyal dengan frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Selain itu, bypass filter juga merupakan gabungan dari fungsi high pass filter dan low pass filter yang dirangkai secara berurutan atau seri. Adapun karakteristik sinyal dan frekuensinya, yaitu yang pertama frekuensi rendah. Di sini sinyal di bawah frekuensi ini akan diredam. Yang kedua, frekuensi tinggi, yang dimana sinyal di atas frekuensi ini akan diredam. Yang ketiga ada passband atau rentang frekuensi antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi, yang dimana sinyal dapat lewat dengan aman tanpa diredam sama sekali. Oke, selanjutnya adalah analisis rangkaian. Nah, di sini kita punya 2 jalur ya, macam rangkaian. Nah, semuanya itu menggunakan input yang sama, yaitu R1. Nah, untuk yang pertama itu kita menggunakan sebagai base-nya ya, itu kita menggunakan yang resistor yang pertama 150 ohm, ini juga sama murah 50 ohm. Cuma membedakan adalah rasio induktor, kapasitor, serta resistor setelahnya yang membedakan. Seperti yang kita lihat bahwasanya di sini terdapat induktor, kapasitor, dan juga resistor ya, itu dipasangkan secara paralel. Nah, untuk yang pertama ini kita menggunakan yang 19,1 milihenry untuk induktornya. Dan untuk yang kedua itu seperti yang kita lihat di bagian sini ya, kita tuh menggunakan kapasitor yang 331 picofarad. Sedangkan untuk resistor yang terakhir itu kita menggunakan yang 2000. Nah, yang kedua itu sama kurang lebihnya, induktor, kapasitor, serta resistornya itu dipasang secara paralel. Tapi di sini kita menggunakan nilai yang berbeda. So, seperti yang di bawah ini ya, ini menggunakan induktor yang 10,4 nanohenry. Nah, untuk yang kapasitornya juga mungkin lebih besar daripada yang di atas, yaitu 1000 picofarad. Dan untuk yang terakhir itu kita menggunakan resistor yang 1000 ohm dengan keluarannya masing-masing seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada hasil dari percobaan yang sudah dilakukan. Jadi untuk hasilnya di sini kami menggunakan software bernama Proteus untuk membantu kami mensimulasikan hasil dari rangkaian percobaan. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat 2 grafik, yaitu grafik R3 sebagai output dari rangkaian pertama dan R4 sebagai grafik dari keluaran output kedua. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pada grafik yang pertama atau pada R3 yang berwarna hijau ini memiliki puncak yang lebih tinggi daripada rangkaian kedua, dikarenakan pada rangkaian ketiga itu memiliki resistor atau bebannya sebesar 2000 ohm pada sebagian kanan sini, yang mana memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan rangkaian kedua, yaitu 1000 ohm. Hal ini membuat grafik pada rangkaian pertama itu memiliki puncak lebih tinggi dibandingkan rangkaian kedua. Namun, jika dibandingkan pada rangkaian pertama, rangkaian kedua juga memiliki perbedaan, yaitu bisa kita lihat pada rangkaian kedua yang lebih runcing daripada rangkaian pertama. Ini disebabkan pada nilai dari masing-masing induktor dan kapasitor kedua rangkaian itu memiliki nilai yang berbeda, sehingga menghasilkan nilai seperti itu. Dan yang terakhir yaitu gambar rangkaian. Jadi kami membuat rangkaiannya dari Proteus sesuai dengan hasilnya, yaitu bisa kita lihat pada PC bolong pada gambar pada rangkaian tersebut. Oke, sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.